sendirian loh. Hari ini Kak Cinya ditemenin Kak Feli sama Kak Keisha. Hai Kak Cinya. Halo. Apa kabar nih Kak Cinya? Wah, seneng banget. Wah, kenapa nih Kak senang? Ya, soalnya kita masih bisa beribadah meskipun online. Dan hari ini Kak Cinya ibadahnya ditemenin Kak Feli sama Kak Keisha. Wah iya ya teman-teman, kita harus bersyukur kalau kita bisa beribadah pada pagi hari ini. Iya, betul banget nih. Kalau teman-teman di rumah gimana nih? Pada seneng gak? Pasti seneng kan ya? Tapi kok di situ masih ada yang cemberut ya? Oh iya. Iya ya. Biar kita senang sama-sama, yuk kita nyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia sambil berdiri ya. Bersama saudara seiman, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah walaupun masih secara online ini ya Tuhan. Tuhan tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Keisha, tema hari ini apa ya? Tema kita hari ini adalah doa bersama yuk. Nah, teman-teman, seperti tema kita pada hari ini, kita harus saling mendoakan meskipun di tengah pandemi ini kita harus tetap berdoa untuk keluarga dan sahabat-sahabat kita. Iya ya, kita sudah lama nggak ketemu secara langsung. Terus kita nggak bisa berkumpul-kumpul seperti dulu. Aku jadi ingat ada lagu yang tentang kita bersama karena kita sahabat. Apa ya? Itu ya yang judulnya Roti dan Mentega. Ah iya itu. Nah Kak Cinya, Kak Keisha masih semangat gak? Masih dong. Nah kalau gitu yuk kita sama-sama nyanyiin Roti dan Mentega. Jangan duduk dulu ya. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau teman
selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Wah, seru banget ya teman-teman. Iya, seru banget Kak Cinya. Ayo, udah pada capek belum nih? Kayaknya udah pada capek deh itu teman-teman di rumah. Ya udah teman-teman, boleh duduk deh sekarang. Kak Cinya, bentar lagi kita mau ngapain ya? Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Benar sekali. Yuk teman-teman, kita mempersiapkan hati kita dulu, mempersiapkan diri kita. Siapkan dulu Alkitabnya, duduk yang manis, dan mari kita nyanyikan Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, Kau sudah memberkati kami. Sebentar lagi kami mau mendengar firman-Mu, kiranya Kau tolong berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan tolong sertai kami supaya kami dapat mengerti firman nanti dan kami dapat menerapkannya pada kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, Shalom. Apa kabarnya kalian? Tadi kalian sudah memuji nama Tuhan kan? Kak Regina percaya kalian semua bersuka cita karena kita ingin memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang untuk kalian duduk manis ya. Karena tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian jangan bercanda sendiri ya, jangan berbicara sendiri karena kita ingin menghormati Tuhan. Untuk kakak-kakak kelas yang sudah bisa membaca, kalian siapin juga Alkitab ya. Kita akan membaca Alkitab bersama-sama. Tapi sebelumnya Kak Regina mau nunjukin sesuatu nih. Kak Regina bawa apa? Apa ini? Iya benar. Ini adalah sebuah lidi. Lidi ini disatukan menjadi satu kesatuan. Kenapa ya? Coba Kak Regina ambil satu aja. Kak Regina ambil satu lidi aja ya. Kalau satu lidi ini kira-kira kuat apa tidak ya? Kalau satu lidi ini coba Kak Regina lihat. Putusin. Oh bisa ya. Dia bisa putus. Dia bisa putus loh ya. Berarti kalau satu lidi aja nggak kuat Kak Regina. Karena satu lidi ini mudah dipatahkan. Tapi kalau kita kumpulin jadi banyak lidi, seperti sapu lidi, ya ini memang sapu lidi sih. Nah, kalau seperti lidi-lidi ini kita buat jadi banyak, apa yang terjadi? Sulit ya diputusin. Kita butuh kekuatan yang lebih besar untuk bisa memutuskan. Bahkan semakin banyak kita pasti nggak akan bisa. Nah, itulah kekuatan lidi bila disatukan menjadi banyak, kita bersama-sama satukan, dia menjadi kuat. Demikian juga dengan cerita hari ini. Ada para murid Tuhan Yesus, mereka yang juga bersatu untuk berdoa. Ya, dimana kita lihat kekuatan doa itu luar biasa yang dialami para murid. Dan Kak Regina percaya pasti kita semua juga mengalaminya. Oleh karena itu sekarang kalian siapin Alkitabnya ya. Kita akan membuka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Oke, Kak Regina ulangi.
Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Kali ini akan membacakan ya. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, kita telah membaca di Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Dan tema kita pada pagi hari ini, doa bersama yuk. Nah, kita melihat bagaimana para murid itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka bukan pergi sendiri-sendiri. Mereka pasti sedih juga. Mereka pasti sedih karena Tuhan Yesus sudah pergi naik ke surga. Tetapi mereka ingat, mereka nggak boleh sedih. Mengapa? Karena Tuhan Yesus ingin agar mereka bertekun bersama-sama, berdoa untuk menantikan dicurahkannya Roh Kudus ke atas mereka, ke dalam hati mereka. Nah, untuk itu ketika mereka sudah melihat Tuhan Yesus naik, mereka ingat, betul, ketika mereka mengingatkan, kalian harus kembali ke Yerusalem setelah melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dari mana? Ayo, masih ingat? Betul, dari Bukit Zaitun. Mereka harus kembali ya ke Yerusalem, tapi bukan berarti kembali untuk diam-diam, untuk nggak ngapa-ngapain. Mereka, Tuhan ingin agar mereka itu berdoa sambil menanti turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus, sehingga mereka selalu berkumpul bersama, memuji Tuhan, bersatu hati berdoa, ya, bertekun dalam doa, saling mendoakan. Dan di saat itu mereka yang seharusnya menanti sesuatu yang belum pasti, tidak tahu kapan datangnya. Kalau kalian Kak Regina tanya coba, kalau misalnya dibilangin mama papa, ayo nanti kalau nilainya bagus, kalian papa mama ajak pergi berlibur. Kapan? Pasti kalian tanya kemana ya? Ada deh, pasti kemana, pasti ada suatu tempat yang kalian pasti senang. Oke, kalau sudah tahu kemana. Kapan? Pasti ada pertanyaan itu. Kapan ya Pak? Kapan ya Ma? Nah, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan pasti bingung toh. Aduh, kemana ya? Kapan ya? Kapan ya? Kalau papa mama belum beritahu kapan atau mau perginya kapan, kemana, pasti kalian jadi bingung. Pasti jadi bingung, tapi kalau papa bilang sudah berdoa aja. Kalau kalian berdoa di sana, kalian udah pokoknya aku harus belajar rajin dan juga aku harus berdoa supaya kita akan pergi kemanapun. Aku percaya pasti papa mama memberikan liburan yang baik dan tepat waktu dan yang terbaik. Apalagi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus berkata kita menginginkan sesuatu, kita berdoa pada Tuhan Yesus meskipun belum tahu jawaban Tuhan Yesus itu kapan, tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus yang memberi selalu tepat pada waktunya. Demikian juga itu yang dilakukan para murid. Mereka bingung, kapan ya Roh Kudus dicurahkan? Tapi mereka ingat pesan Tuhan Yesus supaya mereka tetap bersatu hati untuk berdoa. Jadi mereka tidak putus asa. Tetapi yang luar biasanya kalau mereka sendirian berdoa,
mereka pasti jadi lebih gelisah. Apalagi mereka itu hidup mereka itu kadang-kadang ada ketakutan karena ada beberapa orang yang nggak suka sama murid-murid Tuhan Yesus dan bahkan ingin menyakiti, ingin berbuat sesuatu kepada para murid. Oleh karena itu, supaya mereka tidak terus takut, mereka bersatu berdoa. Jadi bukan cuma satu orang aja, mereka bersama-sama berdoa, memohon kekuatan Tuhan, menyiapkan hati mereka untuk siap menerima janji Tuhan meskipun belum tahu kapan datangnya. Yang penting pasti kalau Tuhan berjanji pasti akan ditepati. Dan benar ketika mereka berdoa bersama, selalu berkumpul, memuji Tuhan, berdoa, mereka jadi tidak takut lagi karena mereka percaya, wah, pimpinan Tuhan Yesus tuh sungguh luar biasa. Hidup mereka pasti benar-benar sangat bersyukur, bersuka cita. Mereka pasti nggak takut lagi karena mereka percaya Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Dan mereka semakin giat untuk menerima janji Tuhan. Bagaimana sekarang dengan kita, adik-adik semua? Di saat pandemik ini kita sudah setahun lebih nggak bisa beribadah bersama. Dan bukan beribadah aja loh Kak Regina. Ya, Kak Regina ngerti kita nggak bisa pergi ke sekolah, nggak bisa bertemu dengan guru-guru, teman-teman kalian, nggak bisa bermain bersama, bahkan dengan sahabat-sahabat kita, pasti kita sudah nggak pernah ketemu ya. Meskipun ketemu pun jarak jauh, memakai masker, sudah nggak bisa, masih nggak boleh salam-salaman ya, nggak boleh berpelukan dulu. Tapi kita harus nurut, kita harus mengikuti itu semua. Tetapi bila kita punya Tuhan Yesus, kita harus ingat, kita harus berdoa. Tugas kita itu tidak usah takut, aduh kapan dia corona ini pergi, kita nggak tahu kapan. Tapi pasti suatu saat akan pergi, seturut dengan kehendak Tuhan. Tugas kalian, tugas Kak Regina adalah saat ini kita saling mendoakan. Kak Regina berharap kalian ya, ingat kan teman-teman kalian di sekolah, teman-teman kalian di sekolah minggu, coba kita belajar. Setiap hari kita sebutin satu nama. Ketika kalian doa, kalian sebutin satu teman kalian. Hari ini misalnya namanya Angel. Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk Angel. Ya Tuhan, beri kesehatan, beri sukacita, berkati sekolahnya, papa mamanya. Untuk Angel hari Senin misalnya. Lalu hari Selasa kita berdoa untuk misalnya Ben. Nah, kita berdoa, Tuhan Yesus, aku mau berdoa untuk Ben. Kiranya Tuhan sertai, lindungi, sehat selalu. Nah, demikian juga dengan hari selanjutnya. Kalau sudah kalian ingat semua, aku sudah doain semua, bagaimana? Kita kembali lagi ke Angel, ke yang hari pertama ya. Itu kalau kalian lakuin, tidak usah panjang-panjang. Kita cuma ingat, kita cuma serahkan dalam tangan Tuhan. Kita mendoakan. Tuhan Yesus tuh pasti senang sekali. Tuhan Yesus pasti memberkati teman-teman kita yang kita doakan. Lah, dengan begitu kekuatan doa semakin besar ya. Demikian juga untuk setiap hari bersama papa mama di rumah. Jangan lupa kalian untuk berdoa bersama. Kita berdoa bersama papa mama, kakak, adik, oma, opa. Kita saling mendoakan. Dengan begitu kita tidak akan mengalami rasa takut. Memang virus itu ada, corona itu ada, tapi kita minta perlindungan Tuhan supaya Tuhan itu membungkus kita dengan kuasa darah Yesus, sehingga apapun yang kita lakuin, kalau berada dalam tangan Tuhan, hidup kita akan senantiasa diberkati dan selalu bisa menjadi
berkat buat orang lain kalau kita mendoakan. Tapi tetap jaga protokol kesehatan ya. Bukan berarti aku sudah berdoa. Nah, aku sudah berdoa. Aku sudah juga mendoakan, tapi aku kalau mau habis pegang-pegang barang di toko, misalnya diajak mama, aku mau buka masker. Tak boleh ya. Kita harus nurut, tetap kita jaga kesehatan. Dan yang penting kita berdoa. Kita serahkan teman-teman kita juga, khususnya teman-teman yang dalam keadaan sakit. Misalnya dengar ada teman kita, misalnya Rania sakit. Nah, Rania sakit, kita doakan ya. Kita kan masih bisa saling kontak kan. Kita doakan supaya Tuhan Yesus yang sembuhkan. Meskipun jauh, kekuatan doa itu luar biasa. Doa itu bukan hanya harus kita bertemu, bukan hanya kita harus bisa memegang teman-teman kita. Tidak. Dimanapun kita berdoa, Tuhan Yesus mendengar. Asalkan doa kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Mau ya belajar? Khususnya buat kakak-kakak yang besar, kalian saling mendoakan teman-teman kalian. Bukan berarti tidak pernah ketemu terus cuek, tidak peduli kabar teman-teman kalian. Padahal mereka juga rindu kalian juga. Jadi untuk mengobati kerinduan, kita marilah saling mendoakan. Oke? Dan untuk aktivitas hari ini, Kak Regina ada gambar. Anak-anak kecil lihat ya. Ini ada gambar untuk yang kelas kecil. Ini ada gambar dua anak sedang berdoa. Mereka saling mendoakan ya, saling mendoakan temannya, meskipun yang kecil-kecil bisa mendoakan ya. Coba kalian warnai ya. Kalau ada yang sudah bisa mewarnai, kalian warnai, nanti kalian bisa mengumpulkan paling lambat hari Selasa. Oke? Kalau hari ini Minggu, berarti besok lusa hari Selasa kalian mengumpulkan ya. Kalian mengumpulkan. Untuk yang kelas besar, kalian ada ayat hafalan, kalian bisa menghafal, lalu kalian video. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Gampang kan? Ulangi, Kak Regina ulangi. Kisah Para Rasul 1 ayat 14a. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ingat, kalian video, kalian boleh pakai gambar yang tadi digabung, boleh ya, boleh digabung. Dan gambarnya seperti ini. Kalau selesai, wah gambarnya seperti ini, kalian gabung, lalu kalian kirimkan paling lambat ke guru kelas kalian masing-masing, paling lambat hari Selasa ya, supaya nanti minggu depannya bisa ditampilkan. Oke? Nah, yang penting sekarang kita tidak boleh takut lagi. Dan Kak Regina berharap kita bisa lebih saling memperhatikan ya. Seperti lagu yang tadi dinyanyikan, roti dan mentega. Hendaklah kita menjadi seperti kuat, seperti lidi, seperti roti dan mentega yang selalu bersama-sama. Dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Dan kita percaya dengan begitu kita menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kita doakan, Tuhan Yesus pasti akan mendengar. Dan kita percaya kalau kita meminta sesuatu, Tuhan akan memberi tepat pada waktunya. Oke? Nah, sekarang tiba saatnya kita akan berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami mau belajar untuk semakin rajin berdoa. Terutama kami mau belajar untuk mendoakan teman-teman kami. Meskipun kami tidak pernah bertemu lagi selama ini sudah hampir setahun, tapi kami percaya Tuhan
menginginkan kami untuk belajar saling mendoakan. Biarlah kami meskipun jauh, dengan kekuatan doa kami, dengan kekuatan doa kami bersama-sama, kami semakin bisa saling peduli dan kami semua semakin dalam perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami meskipun masih kecil untuk semakin rajin berdoa. Tuhan, kami juga berdoa untuk papa mama kami, juga dalam segala pekerjaan mereka, dalam apapun yang mereka pikirkan, ya Tuhan berkati, dan percaya Tuhan segala pekerjaan Tuhan berkati, dan biarlah kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bersukacita, dan yang terutama bisa menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan mengetahui aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua
bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Anak itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka dalam segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Wah, firmannya seru sekali ya. Kalian pada dengerin gak? Ayo. Teman-teman semua pasti dengerin kan ya? Nah ya teman-teman, ceritanya ini bagus banget. Kita diingatkan untuk selalu berdoa untuk keluarga dan juga berdoa untuk sahabat-sahabat kita. Aku jadi ingat ada lagu yang tentang sahabat yang selalu ada buat kita. Apa ya? Siapa? Siapa ya? Teman-teman tahu nggak? Ayo, tahu nggak kalian? Nah, gini aja. Supaya kalian dapat jawabannya, mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Gimana nih teman-teman? Udah tahu kan sahabat kita yang paling setia? Ya, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang selalu setia. Benar sekali. Nah, untuk menutup ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati pelayan ibadah pada hari ini dan juga teman-teman yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih
ibadah kita udah selesai nih. Sampai jumpa minggu depan. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.